Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Minhum ummatum muqtasidatu wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka itu sungguh-sungguh menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya akan makanlah mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Sebagian dari mereka adalah umat yang adil dan kebanyakan dari mereka jahat. Jahat apa yang mereka amalkan. Dan sekiranya mereka itu sungguh-sungguh menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya akan makanlah mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Inilah seruan yang sejujur-jujurnya dari Islam. Kalau kamu tidak mau beriman dalam rangka yang ditunjukkan Islam, yaitu bahwa Al-Quran adalah melengkapi Taurat dan Injil, dan bahwa Muhammad adalah lanjutan usaha Musa dan Isa, apa boleh buat. Tetapi peganglah benar-benar dan jalankan sungguh-sungguh perintah Taurat bagi Yahudi dan perintah Injil bagi Nasrani. Demikian juga apa yang diturunkan kepada mereka dari wahyu yang lain-lain. Alangkah indahnya Amsal Sulaiman, hikmat Sulaiman, Mazmur Dawud, biji ratap Armia, dan langkah indahnya saya dan pengalaman Daniel di Babil, pengalaman Yunus dan Ayub. Jangan semuanya itu dilanggar. Jangan dicari tafsiran lain. Musa mengatakan bahwa di belakangnya akan datang para cilip, yaitu ruh kebenaran. Meskipun pada mulanya belum mau mengaku, namun apabila dipegang benar-benar isi kitab-kitab suci itu, kita pasti bertemu juga. Tapi mereka tidak mau memegang betul isi kitab mereka. Lalu mereka elakkan kepada penafsiran lain kalau akan bertemu dengan nama Muhammad. Bukan lain sebabnya, bukan karena Muhammad tidak benar, melainkan karena politik belaka, karena takut hilang pengaruh, karena tidak suka kebesaran pindah dari tangan Bani Israel ke tangan bangsa Arab. Orang Yahudi mengatakan memegang teguh Taurat, padahal mereka menolak putra mereka sendiri, Isa anak Maryam yang juga Bani Israel, dan mereka menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Kristen pun biarpun mereka belum hendak mengakui Islam, bila mana mereka tegakkan akhlak ajaran Al-Masih yang sejati, niscaya tidak akan berlarut-larut permusuhan dan kebencian. Kalau mereka pegang betul, niscaya mereka akan mencintai musuh mereka, yaitu kita kaum muslimin, bukan membalas dendam. Niscaya mereka akan memberkati orang yang mengutuk mereka. Niscaya mereka akan memberikan hak Kaisar kepada Kaisar dan hak Allah kepada Allah. Demikian luas dada dan cinta mereka, sehingga jika ditampar pun pipi mereka yang kanan, akan mereka berikan pipi yang kiri. Lebih-lebih di zaman modern kita ini, niscaya kalau Injil mereka pegang betul-betul, akan berkuranglah perlombaan senjata ini. Sebab Injil menghendaki damai di bumi, bukan bom nuklir, dan tidaklah harta benda berjuta-juta dolar dipergunakan lagi untuk menghancurkan sesama manusia. Niscaya akan berhentilah kapitalisme dan imperialisme, sebab orang kaya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sebagaimana tidak masuknya unta ke dalam lubang jarum.
Niscaya kalau ajaran Injil ini dijalankan, mereka akan mendapat kesuburan, bahkan dunia akan mendapat kemakmuran dan kejayaan. Cukup sandang, cukup pangan, dan nikmat datang dari atas dan dari bawah. Tetapi siapakah yang akan dapat memungkiri bila melihat kenyataan bahwa cinta kasih Isa telah selalu dipergunakan oleh mereka untuk kepentingan penjajahan dan kerakusan. Sehingga kadang-kadang jelas nyata bahwa imperialisme itu adalah gabungan dari 3 rangka. Pertama, serbuan militer. Kedua, serbuan zendi dan misi. Ketiga, serbuan menanam kapital. Sehingga kadang-kadang ada ahli sosiologi bertanya, sudahkah pernah negara-negara penjajah Eropa itu mengamalkan sebagaimana yang diajarkan Al-Masih? Allah sudah menakdirkan berbagai corak agama di dunia ini di zaman sekarang. Orang yang putus asa, yang memandang hanya dari segi filsafat yang materialistis. Pernah ada yang mengatakan bahwa terdapat agama berbagai macam itu hanyalah membawa perpecahan manusia saja. Saudara Sultan Takdir Ali Syahbana di dalam satu simposium dan pertukaran pikiran dengan penulis ini ketika membicarakan bahaya buku-buku cabul bagi moral pemuda yang dihadiri banyak orang, pernah mengatakan bahwa dalam keadaan sekarang ini agama-agama telah gagal dalam memperbaiki akhlak manusia. Sayang, dia tidak menjelaskan adakah yang lain akan gantinya kalau agama telah gagal. Padahal agama tidaklah gagal, sebab agama itu adalah anutan manusia. Yang gagal menegakkan kedamaian hidup ialah manusia yang beragama itu sendiri. Sebab mereka tidak betul-betul menjalankan kitab suci yang mereka pegang. Mereka telah pindah dari menyembah Allah kepada mempertuhankan benda. Yahudi tidak lagi memegang betul-betul akan Taurat. Nasrani tidak lagi memegang betul-betul akan Injil. Dan orang Islam pun telah meninggalkan Al-Quran. Sedang orang-orang yang mengikuti berdiri semata di atas filsafat. Masing-masing membuat teori yang baru. Lalu melemparkan teori itu ke tengah masyarakat. Sedang filsafat itu hanya dibaca, dipikirkan oleh golongan yang terbatas. Orang awam tidak mengerti apa itu filsafat. Orang yang merasa dirinya telah maju berpikir, merasa ragu akan kemampuan agama dan kitab-kitab suci, lalu pindah ke dalam alam filsafat buatan manusia semata untuk memperdalam dan mengilmiahkan keraguan sehingga bertambah ragu. Kemudian sebagaimana adatnya Al-Quran yang selalu mendidik umat beriman supaya adil, melanjutkan wahyu itu demikian bunyinya.